Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah salah satu buku pengembangan diri paling legendaris yang pernah ada. Kita akan fokus ke 3 ide intinya yang paling dasar yang bisa langsung Anda pakai buat mengubah cara Anda berinteraksi sama orang lain selamanya. Coba bayangin deh, buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie ini usianya udah hampir 100 tahun loh. Tapi prinsip-prinsip di dalamnya rasanya malah makin relevan sekarang. Mau itu buat karir, bisnis, atau kehidupan pribadi Anda, ini benar-benar fundamental. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Menurut Dale Carnegie, masalah terbesar yang kita semua hadapi setiap hari itu sebenarnya bukan soal uang atau kerjaan teknis. Masalah terbesar kita, kata dia, adalah berurusan dengan sesama manusia. Setuju nggak? Dan ini bukan asal ngomong loh, lihat deh angka ini. Riset yang dikutip Carnegie nunjukin kalau 85% kesuksesan finansial Anda itu bukan dari skill teknis, tapi dari apa yang dia sebut rekayasa manusia. Kemampuan Anda buat ngerti, bergaul, dan memimpin orang lain. Gila kan? Ternyata people skill itu jauh lebih berharga dari yang kita kira. Terus gimana caranya? Nah, kita mulai dengan teknik fundamental yang pertama. Judulnya aja udah metaforis banget. Kalau mau ambil madu, jangan tendang sarang lebahnya. Ini adalah prinsip yang 100% ngelawan insting alami kita pas lagi hadapin masalah. Intinya Carnegie itu simple. Ngeritik itu percuma. Kenapa? Ya karena pas kita ngeritik orang, otomatis kita bikin mereka jadi defensif. Gak ada ceritanya orang bakal bilang, wah makasih ya udah ngeritik saya. Yang ada, mereka malah bakal cari 1001 alasan buat ngebenerin tindakan mereka. Kritik itu cuma melahirkan benci, bukan perubahan. Coba deh kita lihat contoh paling ekstrimnya, Tugan Crowley. Dia ini seorang pembunuh berdarah dingin, tapi pas udah dikepung polisi, bukannya nyesel, dia malah nulis surat yang isinya, di balik mantelku ini ada hati yang lelah, tapi baik hati. Dia sama sekali nggak ngelihat dirinya sebagai penjahat. Di matanya sendiri, dia itu korban. Nah, kalau pembunuh aja nggak mau disalahin, apalagi kita, orang biasa. Bahkan seorang Abraham Lincoln pun harus belajar soal ini dengan cara yang sulit. Waktu salah satu jenderalnya bikin kesalahan fatal, Lincoln nulis surat yang pedes banget, tapi surat itu nggak pernah dia kirim. Dia sadar kalau dia ngelampiasin amarahnya, itu cuma bakal nyakitin harga diri si jenderal dan malah bikin dia jadi musuh. Lincoln butuh jenderalnya buat menang perang, bukan buat benci sama dia. Jadi, sampailah kita di prinsip pertama yang jadi fondasi segalanya. Jangan mengkritik, jangan menyalahkan atau mengeluh. 3 hal ini tuh racun dalam hubungan antar manusia. Coba deh stop ketiganya dan Anda bakal membuka pintu buat komunikasi yang sebenarnya. Oke, setelah kita tahu apa yang nggak boleh dilakuin, sekarang kita pindah ke apa yang harus kita lakuin. Prinsip kedua ini menyentuh kebutuhan paling dasar kita sebagai manusia, sebuah kelaparan psikologis yang kita semua punya, tapi jarang banget terpenuhi. Kuncinya ada di satu kata pilihan psikolog hebat William James, kehausan. Bukan cuma keinginan atau harapan, tapi kehausan. Ini tuh kebutuhan yang mendesak, kayak orang butuh air di padang pasir. Kebutuhan buat merasa penting dan dihargai itu motivator terbesar dalam diri kita. Eits, tapi tunggu dulu. Carnegie ngasih peringatan keras nih. Ada beda yang besar banget antara apresiasi tulus sama sanjungan murahan. Kayak yang kita lihat di sini, apresiasi itu datang dari hati, tulus, dan gak egois. Sebaliknya, sanjungan itu palsu, egois, dan percayalah, orang bisa ngerasain kepalsuannya dari jauh, butuh bukti nyata. Coba lihat kisah Charles Schwab. Di zamannya, dia ini eksekutif dengan bayaran paling tinggi di dunia. Waktu ditanya apa aset terbesarnya, dia nggak ngejawab pengetahuan teknisnya soal baja, tapi kemampuannya buat ngebangkitin semangat orang lain. Nah ini rahasianya. Dari kata-katanya sendiri. Saya tulus dalam persetujuan saya dan boros dalam pujian saya. Dia tahu cara terbaik buat ngeluarin potensi terbaik dari seseorang itu ya dengan apresiasi dan dorongan, bukan dengan kritikan. Dan itulah inti dari prinsip kedua. Berikan apresiasi yang jujur dan tulus. Perhatiin 2 kata itu, jujur dan tulus. Tanpa keduanya, pujian Anda nggak ada artinya. Tapi dengan keduanya, pujian Anda bisa mengubah hidup seseorang. Oke, kita udah punya 2 prinsip. Prinsip ketiga dan terakhir ini mungkin yang paling fundamental. Sebuah ide simpel yang bakal mengubah total cara pandang Anda buat ngebujuk atau mempengaruhi orang. Analogi Carnegie pas banget. Selalu pasang umpan yang cocok buat ikannya. Coba deh, saya mau Anda mikir bentar. Apa sih satu-satunya cara di dunia ini buat bikin orang lain mau ngelakuin sesuatu yang kita mau? Cuma ada satu cara. Jawabannya simple, tapi dalam banget. Bikin orang lain ingin melakukannya. Kita nggak bisa maksa, kita harus bangkitin keinginan dari dalam diri mereka. Logikanya gini,
Anda mungkin suka banget stroberi pakai krim. Tapi pas mancing, Anda nggak pakai itu buat umpan kan? Anda pakainya cacing, karena itulah yang ikan mau. Carnegie sendiri pernah ngalamin. Bayangin, sewa ruangannya mau dinaikin 300%. Gila kan? Bukannya marah dan ngeluh soal kebutuhannya, dia malah mikir dari sudut pandang hotel. Dia bikin daftar untung rugi buat hotel kalau dia pindah, terus dia presentasiin ke manajer. Hasilnya, kenaikan sewanya cuma 50%, bukan 300%. Keren banget. Dan inilah puncaknya. Prinsip ketiga yang ajaib. Bangkitkan keinginan yang menggebu-gebu pada orang lain. Waktu Anda berhenti ngomongin apa yang Anda mau dan mulai fokus ke apa yang mereka mau, saat itulah Anda benar-benar bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, inilah 3 alat fundamental dari Dale Carnegie. Pertama, buang yang negatif. Jangan kritik, jangan nyalain, jangan ngeluh. Kedua, kasih yang positif. Apresiasi yang jujur dan tulus. Dan ketiga, selaraskan keinginan. Fokus pada apa yang orang lain inginkan, bukan apa yang Anda inginkan. Pada akhirnya, seperti kata Herbert Spencer, tujuan utama dari semua ini tuh bukan sekedar tahu, tapi bertindak. Pengetahuan ini nggak ada gunanya kalau cuma ngendap di kepala. Jadi pertanyaan buat Anda hari ini, dari 3 prinsip ini, mana yang mau Anda praktekkan pertama kali begitu selesai nonton ini? Coba deh, pilih satu dan langsung lakuin.